Jadi bukan cuma medical check up aja Iya. ya. Kirain tapi buat juga, badan tadi check up. Iya, ada financial check up. Ada juga financial check up. Ada financial check up. Halo Sobat Home Credit, kembali lagi di Ngopi alias Ngobrol Ngobrol Pintar bersama dengan Roro Dan Giovanni. dan kita di sini akan membahas lagi nih tips dan trik pengelolaan keuangan supaya nanti ke depannya kita tidak hanya terseok-seok nih dalam keuangan kita tapi juga bisa berjaya, berdikari dengan penghasilan kita sendiri. Oke, melanjutkan obrolan kita yang tadi, Prof. Jadi kan aku sama Roro tuh mungkin dalam 6 sampai 1 tahun ke depan itu mau ada rencana menikah. Jadi butuh banyak biaya, tuntutan mertua, pengen pesta yang gede dan segala macam. Belum lagi mau videonya mewah dan segala macam, Prof. Jadi aku kemarin temanku ada nawarin, jadi ada nih investasi. Investasinya itu returnnya 50% dan kembalinya dalam waktu 3 bulan. Nah ini gimana ya, Prof? Aku agak sedikit takut juga nih. Duh 50% kayaknya nggak bener deh Prof itu. Ya, jangan mudah percaya. Karena ya kita jangan belajar dari pengalaman sendiri, tapi belajar dari pengalaman orang lain. Berapa banyak orang sudah tertipu, scam, dan lainnya. Kalau kita mengalami sendiri, kemudian baru belajar, mengambil hikmah dari kerugian kita, sudah terlalu besar ya, kerugian yang dialami. Konsep-konsep investasi atau apa sih yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi, Prof? Paling tidak kita mengenal 3 prinsip lah yang ingin saya share. Pertama adalah tentukan tujuan keuangan jangka panjang kita. Apakah kita ingin menyiapkan uang muka untuk rumah atau kendaraan atau untuk membentukkan dana darurat? Nah itu yang pertama harus ditetapkan. Berikutnya adalah ya mungkin harus memahami yang namanya diversifikasi investasi kita. Apa tuh, Prof? Gimana tuh? Diversifikasi itu artinya jangan taruh semua uang kita di dalam satu keranjang yang sama. Istilah dalam ilmu investasi, don't put all your eggs in one basket. Jadi sebarlah ke dalam beberapa keranjang. Katakan ada reksadana, ada obligasi, katakan ori, sukuk retail, dan juga ya kalau sudah mengenal saham silakan taruh sebagian dalam saham. Jangan hanya di dalam tabungan, karena kita tahu juga tabungan berbunga rendah kan. Iya betul Prof, dan sebetulnya sih kalau untuk investasi itu suatu hal yang harus dipelajari dulu ya Prof. Dan kita juga nggak terlalu ngerti ya investasi gitu-gitu. Iya. Itu gimana ya Prof? Atau mungkin ada opsi lainnya yang bisa jadi apa ya, suatu bentuk counter juga terhadap investasi itu? Tadi saya belum menyebut yang ketiga ya. Yang ketiga iya itu Prof. Dipotong aja. Gimana, Prof? Yang ketiga ya jangan lupa untuk melakukan financial check up secara berkala. Setahun sekali minimal, karena begitu kita bicara setahun itu kan sudah banyak kondisi perubahan, termasuk juga kondisi keuangan kita, termasuk alternatif keuangan dan investasi yang ada di sekitar kita, itu juga sudah pasti banyak berubah. Wah berarti harus kita rencanakan dari sekarang tuh Mas Gio 3 hal tersebut. Dan harus mulai mau belajar investasi supaya nggak ketinggalan sama yang lain juga ya Prof ya. Semoga sudah jelas sekarang. Jelas sekali, Prof. Terima kasih buat tips dan triknya ya. Tunggu dulu, kamu nggak ngeliat kita lagi ngapain? Sekarang lagi syuting. Gimana? Iya ini apa lagi? Aduh ya ini agak riwah ternyata ya. Satu ngajakin main biliar, yang satu ngambil minuman. Oke lah, kalau udah begitu. diusir kali ya. Iya, Sekarang kayaknya. kita tutup deh kalau kayak gitu. Terima Baik. kasih banyak Sobat Home Credit sudah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Let's do it cerdas! Home Credit jadi bisa.